على نبينا محمد وعلى آخرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kemudian masih memberikan kepada kita kesanggupan, kemampuan untuk terus istiqomah dalam kebaikan insya Allah, dan kemudian menjadi hujah kita kelak untuk meminang surganya Allah. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap apa yang kita lakukan dalam sehari-harinya dihitung oleh Allah SWT sebagai iktibah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya bunda bangga semua, Anda para mas santri dan juga SPA Masjid Muslim Pionir. 3 hari belakangan ini kajian satu doa kita kemudian diisi oleh nasihat dan juga pesan daripada Abi Andika sebagai pengasuh Masjid Muslim Pionir, yang tujuannya isinya lebih kurang kemudian kepada membangun manusia, gitu ya, bangun manusia. Karena 3 hari ini dari Senin kemarin sampai dengan Rabu kita berada di suasana family gathering yang marbot bahagia, yang mana temanya adalah apa? Bangun manusianya kebermanfaatan. Alhamdulillah pagi hari ini sampai balik kemudian ke markas di Cinaneng, kawasan Masjid Muslim Pionir. Ya, walau mungkin masih pada lelah, letih, lesu. Ya, ngantuk. Ya, tapi sengantuk-ngantuknya harus dipaksakan. Ya, karena sejatinya yang punya mata pasti ngantuk. Tapi tidak boleh nyerah. Ya, saya ngantuk banget. Ya, banget. Banget. Jadi gue bingung ngomong apa ini. Boleh saya mengisi nih. Saya kira saya selesai nyampe di gedung pada baru bakal tidur. Pindahkan Hero dari kamar abangnya ke kamar bunda buat nemenin bunda tidur kan. Saya rebahan di samping Hero, kata bunda jangan rebahan, hilang nanti. Ih sono. Ternyata saya harus nyupir lagi ke Cinaneng ya. Saya bawa 8 orang. Begitu saya masuk ke mobil hilang semuanya 88. Ya kan? Begitu masuk, are you ready? Biasanya kemarin 3 hari, are you ready? Ready. Pas tadi, are you ready? Dia udah hilang mereka semua. Maka saya pas mencari Murattal Al-Baqarah, ya kami untuk sepi bisa ngebut. Nah, jadi sampai di sini jam 2 dari mana? Enggak diangkat gitu. Setengah 2, setengah 4. Iya, setengah 4. Nah, aku pikir kalau saya tidur nih selesai. Tapi kalau saya tidak tidur, mau tahajud, kurang motivasi. Ngapain ya? Jaya keluar. Ngomelin Jaya dulu aja. Jaya, nih. Ya, jadi belum tidur, ngantuk pasti. Tapi alhamdulillah jumpa dengan Mas Satri yang sudah 3 hari ditinggalkan. Dan tampak masih dalam wujud manusia, alhamdulillah. Ya, masih sehat-sehat semua, aman sentosa. Nah, jadi balik ke tema begitu. Tadi saya lagi
Ulur waktu sambil nyari ide terus apa. Jadi kita bicara kemudian bangun manusianya, ya, bangun manusia yang disampaikan Nabi Andika di 3 hari terakhir. Maka kalau kaderisasi, bicara kader, bicara generasi, bicara membangun manusia, kita kan pengen membangun manusia, manusia yang kemudian punya karakter ittiba kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ittiba. Apa itu ittiba? Apa arti ittiba? Mengikuti. Ittiba itu mengikuti. Ya, ittiba itu mengikuti. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi-pribadi yang ittiba kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mengikuti kemudian karakter, perjalanan, perjuangan daripada baginda Rasulullah SAW. Manusia seperti itu yang sejatinya pengen kita bangun. Ya kan? Bangun manusianya, tebar manfaatnya. Kenapa? Coba lihat. Manusia-manusia yang kemudian dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Gimana kemudian penyebaran manfaatnya? Tersebar luas atau tersebar begitu saja? Tersebar luas. Bagaimana kemudian manfaat yang disebarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Sa'ad, dan seterusnya. Radhiyallahu anhu. Wah, 14. Itu ya dua. Oh, Ayah kan dua. biasanya kupiris. Ayah biasanya nggak mau. Ada organisasi. Ya tahu saya pimpinan pondok. Kasih tahu dulu deh. Baik. Ini memang dia terceria ya. Ya, 2 kategori, dapat 2 amplop deh. Dapat 2 amplop, cuma teh manis. Ada roti apa gitu. Baik, bicara apa tadi? Itibar. Maka yang kita pengen cetak itu adalah manusia-manusia yang itibar kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau bicara itibar, maka kita belajar dari bagaimana kemudian kisah Nabi Musa ketika ingin ittiba dengan siapa di surat Al-Kahfi? Nah, Nabi Khidir, ya kan? Apa katanya di situ? Ketika kemudian Nabi Musa minta izin ya untuk ngikut kepada Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka, kan apa asal katanya ittiba itu apa? Taba'a, ittaba'a yattabi'u. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Musa berkata kepadanya, boleh enggak aku ngikuti engkau wahai Nabi Khidir, agar engkau mengajarkan kepada aku apa? Ilmu dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Apa jawaban Nabi Khidir? Di ayat 60. Tadi kan 66. Ayat 67-nya apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'ya sabr. Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersama. Coba, yang mau ngikut itu siapa tadi? Yang mau ittiba itu siapa? Terus kata Nabi Khidir, apa? Tidak bakal sabar. Lu nggak bakal sabar ikut sama gua. Itulah kira-kira. Siapa tuh Nabi Musa? Apa ciri salah satu keunggulan Nabi Musa? Kan dijawab sama Nabi Khidir apa? Lu nggak bakal sabar. Yang pengen ittiba tadi Nabi Musa. Terus dibilang sama Nabi Khidir apa? Lu nggak bakal sabar. Coba kita cek. Nabi Musa itu salah satu nabi yang paling sabar kan? Kenapa? Kenapa? Ah, iya. Saya
Kenapa dia sabar? Kenapa menurut antum dia salah satu nabi yang paling sabar? Karena dia kaumnya itu keras kepala. Bani Israel, benar nggak? Coba, kaumnya itu minta Nabi Musa agar Nabi Musa minta ke Tuhan dikasih makanan, tapi makanannya nggak mau dari Indomaret, nggak mau juga yang dibeli di rumah makan Padang atau rumah makan pagi sore yang sekarang lagi tenar. Ayah mau komplain sama Abi itu ke manajemen rumah makan pagi sore. Ayah mau komplain ke manajemen. Rumah makan pagi sore, malam buka. Itu komplain. Ya kan? Gimana ceritanya kok malam buka? Dia rumah makan pagi, kita kemarin jam 10 makan di situ masih bisa. Gimana tadi? Minta makan dari mana? Kaumnya minta makan dari mana? Agar diturunkan dari langit, coba. Udah diturunkan dari langit, beriman nggak? Terus ditinggalin sama Nabi Musa berapa hari? 40 hari. Balik-balik, nyembah apa? Tuh, nyembah sapi, coba. Hah? Sabar nggak kira-kira Nabi Musa itu? Sabar. Udah dibantuin nyebrangin laut. Ngindarin siapa? Firaun. Baru aja sampai di seberang, udah ngapain? Minta maaf. Bukannya bersyukur dulu gitu. Sabar nggak kira-kira Nabi Musa? Sabar. Tapi apa kata Nabi ini? Kalau kamu ittiba, tidak bakal sah. Berarti ittiba itu butuh sabar enggak? Di sini bahasanya, qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Lanjut kemudian di ayat 68 itu. Kenapa kira-kira Nabi Khidir tetap mengatakan bahwa Nabi Musa tak akan mampu bersabar kalau ittiba sama Nabi Khidir? Padahal ini Nabi paling sabar loh, Nabi Musa ini. Ya kan? Menghadapi Bani Israel itu. Coba disuruh disuruh berkurban mereka banyak nggak pertanyaan? Di surat Al-Baqarah banyak nggak bertanya? Warnanya apa? Jantan apa betina? Macam kan? Iya kan? Udah dijelaskan semua, mau nggak mereka berkurban? Tuh, masih enggak. Tapi tetap kata Nabi Khidir, kau nggak akan sanggup Musa. Kau nggak akan bisa sabar kalau ittiba sama. Kenapa nggak bisa sabar kira-kira? Ayat 68. Apa itu di situ? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Malam tuhit ahato yuhitu. Ahato yuhitu. Ahato itu kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya mencakup, menyeluruh, paripurna, keseluruhan, semua bungkusan, sempurna, tuntas dan seterusnya. Atam, begitulah. Ahato itu maksudnya begitu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Walaupun kemudian dia Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu mau ittiba kepada Nabi Khidir, karena Nabi Musa belum tahu apa yang sudah diketahui oleh Nabi Khidir, tetap kemudian dia tidak akan bisa bersabar dalam ittiba. Artinya apa? Kalau kita mau kemudian dikasih kesabaran dalam ittiba, maka kita harus apa? Harus punya keyakinan bahwasanya orang yang kita ketahui, yang kita ikuti itu memiliki sesuatu yang sudah ahato. Apa tadi? Paripurna, menyeluruh, udah sempurna bagi dia yang belum kita tahu. Itulah rumusnya. Baru kemudian kita bisa ittiba. Kira-kira waktu para sahabat ittiba dengan baginda Rasulullah SAW ikut mau perang Badar 300 lawan 1000. Kalau mereka nggak punya ahato tadi, sifat ahato tadi, sifat bahwa mereka yakin Rasul tahu apa yang mereka tidak tahu, kira-kira mereka mau ngikut nggak? Justru karena mereka punya sifat apa? Karakter ahato yuhi itu tadi. Mereka tahu, oh Rasul lebih tahu daripada kita, udah kita ikut aja. Itu kan yang terjadi sama Nabi Musa kan? Kenapa akhirnya kemudian banyak nanya. Kan dilanjutkan ayatnya itu kalau kita teruskan kan itu. Banyak nanya ke Nabi Musa. Padahal sebenarnya bertanyanya enggak sabarannya Nabi Musa itu gara-gara apa?
Karena Nabi Musa enggak aha tuh sama Nabi Khidir. Banyak nanya, loh kok gini? Kok dibunuh? Kok dibocorin kapalnya? Banyak, nah udah ikut aja. Apa kata Nabi itu kan? Udah gue bilang, lu gak bakal sabar. Padahal Nabi Khidir udah tahu secara sempurna apa yang akan terjadi. Yang belum diketahui sama Nabi Musa. Apa di situ kekurangannya? Tidak memiliki aha. Maka sama, kalau kita mau kemudian menjadi kader-kader terbaik daripada umat ini, yang bisa kemudian menjadi kader yang ittiba kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita harus kemudian ittiba kepada tiga kan, Allah, Rasul, dan ulil amri. Maka siapapun pemimpin kita hari ini di pondok Qadarullah, ayah yang kemudian hari ini diamanahkan sebagai pimpinan di sini. Maka apapun yang ayah sampaikan, selama kemudian syaratnya kan cuma dua, tidak menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka wajib untuk diikuti. Walaupun mungkin belum masuk ke akal, belum masuk logika mungkin. Belum sampai kepikiran kalian, kenapa pula disuruh begini nih? Kenapa pula masalah kecil begini ayahnya marah segitunya, ayah marahnya? Kenapa pula? Udah ikuti aja. Karena bisa jadi apa? Kau belum sempurna pemahamannya tentang apa yang sedang ayah suruh. Begitu kan? Kemarin kan yang ikut Fengget udah mulai terasa kan? Efek dari kemudian apa yang dinyinyirin, apa yang dicecelin, apa yang kemudian ditekanin gitu kan, dipaksain sama kalian di sini. Ya kan? Salah satunya apa? Salah satunya sholat tepat waktu, nggak ada alasan dan seterusnya. Nah kemarin, ya, karena kebiasaan sholat tepat waktu, nah, maka ketika kita di restoran kemarin, padahal di situ ada satu bis penghafal, santri penghafal Quran juga gitu. Tapi siapa yang mengingatkan mereka sholat? Om-om tukang, ya kan? Om-om tukang, om-om Salman, tim Salman yang lagi sholat, terus ustadznya bilang, sholat, lihat tuh, om-omnya udah sholat. Itulah hasil kemudian yang dari dipaksa tadi. Ketika kemudian ayah bilang, nah, ada cerita, mau ke tukang kek, segala macam, 15 menit sebelum azan, bersih-bersih, mandi semua tim Salman, sholat. Asar juga begitu, nggak ada cerita. Gitu. Akhirnya kan, oh iya ya, jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah karakter tertanam. Mungkin ketika dipaksain, mungkin tim Salman juga begitu, ketika dipaksain, masih harus tepat waktu bang, kan bisa kami nanti nyusul sholat. Kan zuhur itu panjang bang, dari jam 12 sampai kemudian jam 3. Pokoknya 1 menit sebelum azan asar itu kan masih bisa zuhur bang. Kenapa harus tepat waktu sih bang? Mungkin begitu pertanyaan di kepala om-omnya ketika kemarin selamanya paksa gitu kan. Tapi kemarin oh iya baru. Oh iya jadi terbentuk sebuah karakter. Ya terbentuk sebuah sikap. Ya, sebuah sikap yang kemudian bisa menginspirasi orang lain. Itu baru contoh kecil saja, kan gitu. Itu baru contoh kecil. Begitu. Nah, jadi itulah kemudian salah satu landasannya kita. Kalau kita mau ittiba, ingat, kalau mau ittiba modalnya apa? Aha. Kalau kau punya aha atau tadi, maka kau akan bisa bersama. Tapi kalau kau tak punya aha atau tadi, kau tak akan punya kesabaran. Harus punya sikap. Kok disuruh ayah begini ya? Belum masuk logikamu, belum nyampe ke akalmu, belum nyampe kemudian ke logika apa namanya imajinasimu. Ya udah, yakini saja bahwa ayah sudah punya gambaran sempurna tentang yang sesuatu yang dipaksakan kepada antum, yang antum mungkin belum tahu. Ya sudah punya sikap di situ. Berarti ketika udah punya keyakinan itu, maka barulah bisa bersabar. Tapi kalau nggak punya keyakinan itu, maka seperti Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa? Nyinyirin mulu kan? Ini gimana sih Nabi hidupnya? Malah dibunuh, malah kapalnya dibocorin. Gimana sih? Maka itu yang akan terjadi ke kalian. Ketika ya, oke, kita begini ya. Kok gitu sih? Kita gini ya. Kok begitu sih? Gini ya. Kok begini sih?
Gitu terus tuh yang ada. Ketika kalian tidak punya aha, maka kapan kalian akan kemudian punya karakter ittiba? Tak akan punya karakter ittiba kalau terus mempertanyakan setiap kemudian instruksi. Sebagaimana Bani Israel senantiasa mempertanyakan setiap instruksi, setiap perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka satu kemudian cara yang paling gampang menurut Al-Quran untuk menimbulkan kesabaran dalam melaksanakan perintah pimpinan kita, imam kita, selama itu tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, seberat apapun perintah itu, ketika kita kemudian punya sikap ahato, maka kita akan punya kesabaran dalam menjalankan. Gitu. Sebagaimana saya dulu, bahkan sampai sekarang, di awal-awal membangun Masjid Muslimin, saya bilang kepada Kiai Lukman, Yai, tolonglah, carikan saya Ustadz untuk bantu saya di Baitul Quran. Apa kata Kiai Lukman? Jalan aja dulu. Apa yang kau mampu jalanin aja dulu. Nanti Allah akan datangkan pertolongan. Nah, coba. Saya minta Ustadz. Kalau logika saya gampang buat Kiai Lukman. Kenapa? Karena Kiai Lukman itu salah satu alumni Gontor, adik kelasnya beribu, bukan beratus lagi, beribu. Masa ada satu dua orang yang bisa ditelepon untuk jadi guru di Baitul Quran. Tapi 3 kali saya minta sama Kiai Lukman, jawabannya sama. Udahlah Ben, kau jalin aja dulu. Apa yang kau mampu jalin aja. Nanti Allah yang akan kirim. Siap Yai. Nah, sebulan 2 bulan, Yai belum dapat nih, belum dikirim-kirim sama Tuhan nih. Tolong ya, IKPM tuh Ikatan Keluarga Alumni Gontor tuh jalanin aja dulu, jangan minta sama manusia, minta tuh sama Allah. Siap ya, 3 kali begitu jawabannya sudah. Sampai sekarang tak lagi saya minta-minta. Ya, ya tadi, sudah. Kenapa kemudian sanggup bersabar, nggak gondok gitu sama Kiai Lukman? Ah udahlah, nggak jadi kiai lagi. Itu aja minta dikasih, kan bisa begitu kan, bisa ngambek kan. Udahlah, nggak usah kita bilang kita nih masih jejaring berjalan, apa itu berjalan. Oh jadi minta nggak dikasih, kan nggak begitu. Tetap saya nyantri sama beliau sampai sekarang, walaupun minta Ustadz tak dikasih-kasih. Tadi, saya berpikir, apa yang ada sesuatu yang kemudian ditampak sama Kiai Lukman yang belum saya tahu. Yaudah, jalani aja. Nah, apa hikmahnya sekarang? Hikmahnya, karena kemudian Kiai Lukman nggak ngasih-ngasih, mau nggak mau, ayah harus ngajar. Ayah harus ngelatih Jaya, harus ngelatih Sahabat, harus ngelatih Zafron, harus ngelatih Ulfa. Maka terjadilah kemudian daurah. Ya kan, batch 1 dan batch 2. Bentar lagi batch 3 nih, nggak tahu di mana. Kita cari film yang bagus. Yang bocor kayak dicari sama Jaya. Kita suruh Jaya nyari villa untuk daurah 3 hari 3 malam, dicari yang bocor. Iya kan? Akhirnya saya pikir, kayaknya ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Ya kan? Kalau mungkin dikasih langsung sama Kiai Lukman Ustadz yang levelnya lulusan Gontor, maka Jaya tidak akan dipaksa bertumbuh. Zafron nggak akan dipaksa bertumbuh. Ulfa nggak akan dipaksa bertumbuh. Halimah nggak akan dipaksa bertumbuh. Kenapa? Ada Ustadz. Jadi ngandelin, udah ada Ustadznya, ya udahlah. Tapi karena nggak ada, terpaksa bertumbuh. Akhirnya Jaya sekarang bersinar. Dapat 2 amplop. Santri terbaik dan terfavorit. Iya. Dapat 2 amplop. Saya kira ada yang akan dikirim ke kamar saya sarapan gitu apa. Ada ya. Santri-santri ini dapat amplop langsung lupa diri. Nah begitu. Itulah hikmahnya. Ya kan? Itulah hikmahnya. Tapi kalau waktu itu ayah ngambek, lah lagi lah. Usah kita cap waktu kirim mah. Misalnya begitu. Mungkin nggak akan ada keberkahan pondok itu sampai sekarang. Nah itulah kemudian. Maka ini buat kita ya pedoman buat kita dalam mengikuti imam-imam kita, guru-guru kita, masyaikh kita, asatiz kita, selama kemudian tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, setidak masuk akal apapun buat kita perintahnya, harus tetap kita jalankan.
Dengan sikap apa? Aha. Apa itu aha tuh? Iya ibu nih, ustadz nih, ayah nih, abi nih, udah tahu nih apa sesuatu di balik ini semua. Yang aku belum tahu, tugasku cuma satu. Sami'na wa ata'na. Maka sami'na wa ata'na itu akan sempurna ketika kita punya sikap aha. Oh, udah sempurna ini gambarannya. Cuma aku aja belum kebayang. Dah jalanin aja. Insya Allah nanti akan kebayang. One day akan ada masanya aku akan dapatkan gambaran keseluruhan. Nah, begitu kira-kira. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa berpanjangkan lagi. Cukup ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan ini bisa jadi pegangan buat kita semua. Ya, termasuk buat anak-anak semua nanti pulang ke rumah, apa yang diperintahkan ayahnya, ibunya, emaknya, bapaknya, abah, umi di rumah, yang kira-kira di otak antum belum nyambung, yakinlah bahwa abah, umi, emak itu tidak mungkin menyesatkan kita. Pasti ada sesuatu yang belum kita tahu, apa yang belum kita tahu. Maka kita harus mengeluarkan sikap apa tadi? Aha. Begitu juga mungkin ayah bunda bang kakak yang ada di Zoom. Ibu mungkin diperintah sama bapak, tidak masuk mungkin ke akal ibu. Asal kemudian tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, berarti ada sesuatu yang ditampak sama bapak yang ibu belum tahu. Begitu juga sebaliknya, kira-kira seperti itu. Maka kita bicara ittiba, kita butuh aha, ada sesuatu yang baik di belakang ini yang aku belum nampak. Ya, lakukan saja. Sami'na. Baik. Yang baik datang dari Allah, yang salah yang hilang datang dari saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Ada mim? Ada ya? Habis ini kita lanjut dengan mim. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,